Ini adalah kisah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek yang mengalami kejadian tak terbayangkan dalam hidupnya. Suatu ketika dia bertemu Nyi Roro Kidul ketika sedang mencari pelanggan saat bekerja. Penasaran dengan kisahnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di bawah sinar bulan purnama, laut selatan memantulkan kilauan yang memikat. Angin berembus lembut, membawa suara ombak yang bergulung ke pantai. Seolah-olah menyampaikan cerita abadi tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan. Selama berabad-abad, ia memimpin kerajaannya yang tersembunyi di dasar laut, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia bawah laut. Namun, di balik keagungannya, ada kehampaan yang ia simpan, sebuah kerinduan akan cinta sejati. Di sebuah kota kecil dekat pantai, Wahyu, seorang pemuda pekerja keras, menjalani hidupnya sebagai tukang ojek online. Dengan sikap ramah dan penuh syukur, ia berjuang demi keluarganya, meski hidup seringkali menantang. Pada suatu malam, Wahyu mendapat pesanan yang tidak biasa. Lokasi penjemputannya berada di area terpencil di dekat pantai yang gelap dan sepi. Rasa penasaran bercampur kecemasan menyelimutinya, tetapi ia tetap melaju dengan sepeda motornya, mengikuti GPS. Saat tiba, ia dikejutkan oleh sosok perempuan anggun berdiri di tepi pantai. Mengenakan kebaya hijau berkilauan, rambut hitam panjangnya memantulkan cahaya bulan, wanita itu tampak seolah berasal dari dunia lain. "Apakah kamu Wahyu?" tanyanya dengan suara lembut, penuh wibawa. Wahyu, yang merasa jantungnya berdebar kencang, menjawab gugup, "Iya, Mbak. Mau kemana, ya?" Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Ikut saja, aku akan memberitahumu di perjalanan." Tanpa banyak bicara, Wahyu membantu wanita itu naik ke motornya. Namun, perjalanan mereka tidak biasa. Jalan yang ia kenal berubah menjadi jalur asing yang penuh kabut. Suara ombak semakin jelas. "Ini kita kemana, Mbak?" tanya Wahyu dengan gugup. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah depan. "Teruskan saja. Kamu akan tahu." Dan tiba-tiba, Wahyu menyadari mereka tidak lagi berada di jalan biasa. Motor yang ia kendarai melayang di atas permukaan laut, seolah-olah menantang hukum fisika. Ia ketakutan, tetapi sesuatu memaksanya terus bergerak. Mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang megah di tengah laut. Terbuat dari batu karang dengan ukiran yang indah, gerbang itu tampak bercahaya di bawah sinar bulan. Wanita itu turun dan melangkah maju. Dengan gerakan tangan, gerbang terbuka, memperlihatkan kerajaan bawah laut yang menakjubkan. Di dalamnya, istana megah berlapis mutiara berdiri dikelilingi kota yang bercahaya. Makhluk-makhluk laut berenang dengan anggun, dan karang-karang memancarkan cahaya lembut seperti lampu jalan. Wahyu hanya bisa tertegun, mulutnya ternganga. "Apa ini? Di mana kita?" Wanita itu berbalik, matanya berkilau kehijauan. "Ini adalah kerajaan laut selatan. Aku adalah Nyi Roro Kidul," katanya dengan tegas. "Dan aku membawamu ke sini karena aku membutuhkanmu." "Membutuhkan aku? Untuk apa?" Wahyu tergagap, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku mencari suami. Dan dari semua manusia di dunia, aku telah memilihmu." Wahyu merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Ia hanya seorang tukang ojek online biasa. Bagaimana mungkin seorang ratu legendaris memilihnya? Tatapan penuh kebingungan terlukis di wajahnya saat ia menatap Nyi Roro Kidul. Pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya. Benarkah aku dipilih sebagai suaminya? Aku, seorang pria biasa. Namun, ketika ia melihat mata sang ratu, ada kejujuran di sana yang sulit untuk disangkal. Aku? Tapi, Yang Mulia, kenapa aku?" Wahyu bertanya dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul mendekatinya. Sosoknya memancarkan wibawa yang memikat. "Kamu bukan manusia biasa, Wahyu. Ada sesuatu dalam dirimu yang istimewa, sesuatu yang bahkan belum kamu sadari." Wahyu menggeleng dengan bingung. "Tapi aku hanya seorang tukang ojek. Hidupku biasa saja.
Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjadi suami seorang ratu. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Meski ada kilatan misteri dalam tatapannya. Aku tahu ini mengejutkan. Tapi sebelum kamu memutuskan, izinkan aku menjelaskan alasanku memilihmu. Mereka mulai berjalan menyusuri jalanan kerajaan bawah laut yang penuh keindahan. Ikan-ikan berwarna cerah berenang di sekitar mereka, dan karang-karang bercahaya seperti lentera menerangi jalan. Saat berjalan, Nyi Roro Kidul mulai bercerita. Ratusan tahun aku memimpin kerajaan laut selatan sendirian. Tugasku menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Namun, belakangan, kekuatan kerajaanku mulai melemah. Untuk mempertahankan keseimbangan ini, aku membutuhkan pendamping, seseorang yang tulus, pekerja keras, dan rendah hati. Dan itulah dirimu, Wahyu. Wahyu hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ada perasaan terhormat sekaligus ketakutan. Bagaimana mungkin ia, dengan kehidupan sederhana, bisa memenuhi harapan seorang ratu? Mereka tiba di sebuah aula besar yang dipenuhi permata laut dan patung-patung makhluk mitos. Di tengah aula, berdiri sebuah singgasana megah, dikelilingi air yang berkilauan seperti kaca. Nyi Roro Kidul duduk di singgasana itu dan menatap Wahyu dengan penuh keyakinan. Aku tidak memaksamu menerima tawaranku, katanya lembut. Aku ingin kamu membuat keputusan dengan bebas. Namun, jika kamu memilih untuk menerima, ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Syarat? Wahyu bertanya, alisnya berkerut. Nyi Roro Kidul mengangguk. Pertama, katanya dengan tegas, kamu harus meninggalkan dunia manusia dan tinggal di kerajaan laut selatan selamanya. Jantung Wahyu berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia meninggalkan keluarganya? Ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih kecil membutuhkan dirinya. Kedua, lanjut Nyi Roro Kidul, kamu harus berjanji untuk setia. Jangan pernah berkhianat atau membocorkan rahasia tentang kerajaan ini. Wahyu menelan ludah. Ia bukan orang yang mudah mengingkari janji, tapi berat rasanya harus meninggalkan semua yang ia kenal. Dan ketiga, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang lebih lembut, aku membutuhkanmu untuk percaya padaku. Dunia ini penuh misteri, dan hanya dengan saling percaya kita bisa melewatinya bersama. Wahyu terdiam. Matanya menatap sang ratu, sosok yang anggun dan penuh kekuatan. Kata-kata Nyi Roro Kidul terasa tulus, namun hatinya dipenuhi keraguan. Apakah ia mampu memenuhi semua syarat itu? Beri aku waktu, katanya akhirnya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Nyi Roro Kidul mengangguk dengan bijaksana. Aku menghargai keputusanmu, Wahyu. Namun, ingatlah, waktu tidak berpihak pada kita. Kerajaan ini tak bisa menunggu terlalu lama. Malam itu, Wahyu diberikan kamar yang luar biasa indah di dalam istana untuk beristirahat. Dindingnya terbuat dari mutiara, dan tempat tidurnya selembut awan. Meski begitu, tidur tak kunjung datang. Pikiran Wahyu terus terfokus pada keluarganya, hidupnya sebagai tukang ojek, dan keputusan besar yang harus ia ambil. Apakah ia akan menerima tawaran sang ratu? Di tengah malam yang sunyi, Wahyu keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri lorong-lorong sepi istana. Ia berhenti di sebuah balkon yang menghadap langsung ke laut. Angin sejuk malam membelai wajahnya, membawa aroma asin laut yang menenangkan. Ia memandangi kerlap-kerlip kerajaan yang bercahaya di kejauhan, masih mempertanyakan apakah semua ini nyata. Terlalu banyak yang harus dipertaruhkan, gumamnya. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang benar tentang semuanya? Saat itu, sebuah makhluk laut kecil menghampirinya. Makhluk itu tampak seperti kuda laut, namun dengan sayap kecil yang berkilauan. Ia membawa pesan dari Nyi Roro Kidul. Wahyu, hatimu akan menunjukkan jalan. Percayalah pada dirimu sendiri. Pesan itu memberi sedikit ketenangan pada hati Wahyu. Meski ia tahu bahwa keputusan ini tetap berat. Ia harus memilih antara kehidupan lamanya yang penuh tantangan dan kenyamanan, atau kehidupan baru yang penuh misteri namun penuh harapan. Saat matahari bawah laut mulai terbit, air berubah menjadi gradasi emas dan biru yang menakjubkan. Wahyu duduk di tepi balkon,
terpesona oleh keindahan yang tampak seperti negeri dongeng. Namun, pikirannya tetap gelisah, berusaha mencerna jalan hidup yang kini terbuka di depannya. Terdengar ketukan pelan di pintu. Wahyu menoleh dan melihat seorang pelayan istana masuk, membawa nampan berisi hidangan laut yang harum dan segar. Pelayan itu, yang memiliki sirip kecil di punggungnya, membungkuk sopan sebelum berbicara. Yang Mulia memintaku untuk mengingatkan bahwa Anda harus memberikan jawaban hari ini, katanya dengan lembut. Wahyu hanya bisa mengangguk canggung. Baik, terima kasih. Setelah pelayan pergi, Wahyu menghela napas panjang. Ia sadar waktunya semakin habis. Ia menghabiskan makanannya dengan hati-hati sebelum akhirnya beranikan diri untuk menemui Nyi Roro Kidul di aula besar. Di sana, sang ratu duduk dengan anggun di singgasana, mengenakan kebaya hijau berkilauan seperti permata laut. Matanya yang teduh memperhatikan Wahyu dengan penuh harapan. Namun tidak ada paksaan dalam tatapannya. Wahyu, kata Nyi Roro Kidul dengan lembut, sudahkah kamu memutuskan? Wahyu mengangguk perlahan. Saya sudah memikirkannya sepanjang malam. Ini bukan keputusan yang mudah. Saya punya keluarga di dunia manusia yang membutuhkan saya. Namun, di sisi lain, saya merasa ada sesuatu yang memanggil saya untuk tinggal di sini. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Hidup memang penuh dengan pilihan. Wahyu, apapun yang kamu pilih, aku akan menghormatinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wahyu berkata, saya ingin membantu Yang Mulia dan kerajaan ini. Namun, ada satu permintaan yang ingin saya ajukan. Apa permintaan itu? Tanya sang ratu dengan penasaran. Saya ingin memastikan bahwa keluarga saya di dunia manusia akan baik-baik saja. Saya tidak bisa merasa tenang di sini jika saya meninggalkan mereka tanpa kepastian. Nyi Roro Kidul merenung sejenak, lalu mengangguk. Aku menghargai rasa tanggung jawabmu. Wahyu, jika itu permintaanmu, aku akan memastikan keluargamu dilindungi. Bahkan, aku bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Wahyu merasakan ketenangan setelah mendengar janji Nyi Roro Kidul. Jika demikian, saya siap menjadi pendamping Yang Mulia, ujarnya dengan tegas. Kabar keputusan Wahyu menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan laut. Dari ikan kecil hingga makhluk laut besar, mereka semua merayakan momen bersejarah itu. Namun, meskipun para penghuni kerajaan bersukacita, Wahyu masih merasa gelisah, tak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Pada hari itu, Nyi Roro Kidul menyelenggarakan upacara yang luar biasa untuk merayakan penerimaan Wahyu sebagai bagian dari kerajaannya. Aula istana dihiasi dengan karang bercahaya dan tirai mutiara yang berkilau. Musik tradisional Jawa yang lembut mengalun, menciptakan suasana penuh sakralitas dan keajaiban. Wahyu diperkenalkan kepada para penasihat kerajaan serta pemimpin-pemimpin wilayah bawah laut lainnya. Meskipun merasa canggung, ia berusaha menjaga sikap sopan dan ramah. Para makhluk laut memandangnya dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Setelah upacara selesai, Nyi Roro Kidul mengajak Wahyu untuk berjalan-jalan di taman kerajaan. Taman itu dipenuhi bunga-bunga laut berkilauan dalam berbagai warna, dengan kolam-kolam kecil yang dihuni ikan-ikan ajaib. Sekarang, Wahyu, setelah kamu menjadi bagian dari kerajaanku, ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul, ujar Nyi Roro Kidul. Apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Tanya Wahyu dengan cemas, meskipun ia berusaha terlihat tenang. Kamu harus menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Keduanya saling terhubung, dan tugasmu adalah memastikan keduanya tetap seimbang. Namun sebelum itu, ada ujian terakhir yang harus kamu jalani. Wahyu mengerutkan kening. Ujian apa, Yang Mulia? Nyi Roro Kidul menatapnya serius. Ini adalah ujian keberanian dan ketulusan hati. Kamu akan berhadapan dengan makhluk-makhluk dari kedalaman laut yang akan menguji niatmu. Jika kamu berhasil, kamu akan sepenuhnya diterima di kerajaanku. Namun, jika gagal, Nyi Roro Kidul tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi Wahyu bisa merasakan beratnya peringatan tersebut. Dengan tekad, ia mengangguk, berusaha mengatasi rasa takutnya. Saya siap, Yang Mulia. Saya akan melakukan yang terbaik. Keesokan harinya,
Wahyu dibawa menuju sebuah gua bawah laut yang gelap dan penuh misteri. Di dalam gua itu, ia harus menjalani 3 tantangan. Tantangan pertama adalah menghadapi rasa takut saat bertemu makhluk laut raksasa. Tantangan kedua adalah menunjukkan belas kasih kepada makhluk kecil yang membutuhkan bantuannya. Namun, tantangan ketiga adalah yang paling menguji. Wahyu dihadapkan pada cermin magis yang memperlihatkan bayangan dirinya di dunia atas, bersama keluarganya yang bahagia tanpa dirinya. Bayangan itu menggoda Wahyu untuk kembali, meninggalkan kerajaan laut dan kehidupannya yang baru. Namun, dengan hati yang berat, Wahyu teringat akan janjinya kepada Nyi Roro Kidul. Ia menolak godaan itu dan memilih untuk tetap bertahan di kerajaan laut. Setelah keluar dari gua, Nyi Roro Kidul sudah menunggunya. Dengan senyum bangga, ia berkata, "Kamu berhasil, Wahyu. Kamu telah membuktikan dirimu." Wahyu merasakan kelegaan, meskipun ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang menantinya. Setelah ujian terakhir, Wahyu resmi diterima sebagai bagian dari Kerajaan Laut Selatan. Upacara penobatannya sebagai pendamping Nyi Roro Kidul berlangsung dengan megah. Seluruh kerajaan berkumpul untuk merayakan momen bersejarah ini. Suara ombak yang gemuruh berpadu dengan musik tradisional bawah laut, menciptakan suasana yang tak terlupakan. Wahyu mengenakan pakaian kebesaran yang terbuat dari sutra laut dan dihiasi mutiara, berdiri di samping Nyi Roro Kidul yang mengenakan mahkota berlian biru laut. Mereka terlihat anggun, seolah pasangan yang ditakdirkan bersama. Setelah penobatan, Nyi Roro Kidul membawa Wahyu ke ruang pribadinya di puncak istana. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh kerajaan yang bersinar dengan warna-warna yang memukau. "Wahyu," kata Nyi Roro Kidul sambil memandang hamparan laut yang luas, "tugas kita tidak akan mudah. Banyak yang harus kita jaga, dan banyak tantangan yang akan datang. Tapi aku percaya padamu." Wahyu tersenyum, meskipun hatinya masih sedikit gentar. "Saya hanya seorang manusia biasa, yang mulia. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan kerajaan ini." Nyi Roro Kidul menoleh ke arahnya. Matanya memancarkan ketulusan. "Kamu tidak lagi manusia biasa, Wahyu. Kamu sekarang bagian dari sesuatu yang lebih besar." Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk memperkenalkan Wahyu pada tugas-tugasnya. Ia belajar bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Ia juga sering menemui makhluk laut dari berbagai penjuru, mendengarkan keluhan dan cerita mereka. Namun, meskipun kehidupannya kini dipenuhi keajaiban, Wahyu tidak pernah melupakan keluarganya. Setiap malam, ia meminta izin kepada Nyi Roro Kidul untuk memeriksa mereka melalui cermin magis yang menghubungkan dunia manusia dan laut. Di dalam cermin itu, ia melihat ibunya hidup nyaman di rumah baru yang indah. Adiknya mendapat pendidikan yang layak, dan mereka terlihat bahagia. Nyi Roro Kidul menepati janjinya untuk melindungi keluarga Wahyu. "Terima kasih, Yang Mulia," kata Wahyu suatu malam. "Karena Anda, saya bisa tenang menjalani kehidupan di sini." "Aku hanya melakukan apa yang benar," jawab Nyi Roro Kidul. "Kamu telah berkorban banyak untukku dan kerajaanku. Itu adalah hal yang paling sedikit yang bisa kulakukan." Meski kehidupannya berjalan baik, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa pemimpin wilayah laut merasa iri dengan posisi Wahyu. Mereka menganggapnya tidak layak karena ia hanyalah manusia biasa. Tantangan datang dari segala arah, termasuk pemberontakan kecil yang dipimpin oleh makhluk laut yang tidak puas. Wahyu tidak menyerah. Ia menggunakan keberanian dan kejujurannya untuk membuktikan bahwa ia memang layak berada di sisi Nyi Roro Kidul. Dalam setiap pertemuan, ia menunjukkan kebijaksanaan yang terus berkembang, membuat banyak orang mulai menghormatinya. Suatu hari, ujian besar datang. Sebuah bencana melanda dunia manusia. Sebuah kapal besar tumpah muatan minyaknya di laut, mencemari wilayah laut selatan. Banyak makhluk laut yang menderita, dan keseimbangan antara dunia manusia dan laut terganggu. Nyi Roro Kidul memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantu membersihkan laut. Namun, tugas itu tidak mudah. Wahyu memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia meminta izin kepada Nyi Roro Kidul untuk kembali ke dunia manusia, meskipun hanya sementara,
untuk mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga laut. Dengan bantuan kekuatan magis yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, wahyu muncul di dunia manusia. Ia mendatangi para pemimpin dan masyarakat, berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara laut dan daratan. Kata-katanya menggugah hati banyak orang, dan perlahan, perubahan mulai terjadi. Ketika ia kembali ke kerajaan Laut Selatan, Wahyu disambut dengan sorak-sorai. Nyi Roro Kidul tersenyum bangga kepadanya. "Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Wahyu," katanya. "Kamu tidak hanya membantu kerajaanku, tapi juga dunia manusia." Wahyu tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Yang Mulia." Hari-hari berlalu, dan Wahyu semakin diterima oleh seluruh penghuni kerajaan. Ia dan Nyi Roro Kidul menjadi pasangan yang tak terpisahkan, saling mendukung dalam menjaga keseimbangan antara dua dunia. Di suatu malam yang tenang, Wahyu dan Nyi Roro Kidul duduk di balkon istana, memandangi laut yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan seperti ini," kata Wahyu sambil tersenyum. "Dulu, saya hanya seorang tukang ojek biasa. Sekarang, saya di sini, bersama Anda, menjaga laut dan dunia." Nyi Roro Kidul menggenggam tangannya. "Hidup memang penuh kejutan, Wahyu, tapi aku percaya, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, dan takdirmu adalah di sini, bersamaku." Dengan rasa syukur yang mendalam, Wahyu memandangi laut yang tak terhingga. Ia sadar, meskipun hidupnya telah bertransformasi dengan cara yang tak terduga, ia kini menemukan sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di bawah cahaya bulan yang lembut, kerajaan Laut Selatan tetap bersinar, menjadi lambang dari keseimbangan dan cinta yang melintasi batas dunia. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.